Jika kamu benar-benar ingin bertaubat dengan bersungguh-sungguh, maka kamu harus menghilangkan kebiasaan yang selama ini kamu lakukan. Aku tahu, masa lalu gelapmu tak akan mudah terlupakan begitu saja. Dia sudah seperti bayanganmu sendiri. Pelan-pelan saja aku yakin kamu bisa berubah. Karena aku percaya padamu. Island Sophie Alas Tadir Gantara. Hari ini kamu kenapa terus melamun? Tanya Kalandra menepuk pundak adik kesayangannya. Membuatnya tersentak dari lamunannya. Bang Al, aku kaget tahu. Serunya memegang dadanya yang berdegup kencang. Kalandra tertawa renyah, lalu duduk di sebelah adiknya. Menggenggam tangannya dengan erat. Mereka berdua sedang berada di depan rumah. Tengah menikmati langit malam yang indah, sambil duduk di teras rumah. Hujan sudah mereda. Angin pun tidak sekencang seperti tadi pagi hingga sore. Malam ini sangat indah, walaupun rasa dingin sedikit terasa menembus kulitnya. Kita masuk yuk, Princess. Tangan kamu kedinginan. Soalnya kakak aja yang masuk. Aku mau duduk di sini sebentar. Kamu baik-baik aja kan? Island seketika menatap abangnya. Lalu cadar yang menutupi wajahnya tersenyum. Aku baik-baik saja kok, Kak. Kamu pingsan selama 4 jam. Semua orang benar-benar panik, Princess. Padahal cuma 4 jam loh. 4 jam lama, Princess. Kami benar-benar khawatir padamu. Iya, maafkan aku karena sudah membuat abang dan yang lain khawatir. Tapi kalau nanti aku pingsan lagi, jangan bawa aku ke rumah sakit. Dan harus dirawat sampai siang. Padahal aku baik-baik saja. Kak Elix dan Kak Ellen juga mendapatkan hukuman dari ayah. Gak boleh ketemu aku seharian ini. Dan harus di kamar karena gagal menjagaku. Aku jadi merasa bersalah. Jangan merasa bersalah. Itu salah mereka, berdua yang gagal menjagamu. Tapi aku baik-baik aja karena ada Kak Elix. Pada akhirnya yang menolongku juga. Kalandra menghela nafas, selalu mengelus pipi yang tertutupi oleh cadar adiknya. Jangan membahas kejadian tadi pagi. Lupakan saja. Keadaan kamu baik-baik saja, itu sudah cukup. Jangan membahas ini lagi. Island mengangguk sambil memeluk pergelangan kekar abangnya. Ini Kalandra tersenyum tipis. Lalu mengelus kepalanya. Abang bentar lagi mau nikah dan menjalankan rumah tangga dengan Kak Fatim nanti. Jangan lupain aku ya, pintanya. Kalandra terkekeh geli karena perkataan adiknya yang mustahil terjadi. Mana mungkin abang melupakanmu, Princess? Bisa aja kan? Abang kan akan fokus pada keluarga baru abang nanti. Dan jarang datang ke rumah ini. Setelah pindah rumah bersama Kak Fatim. Enggak akan, tapi kalau jarang mengunjungi rumah sih. Mungkin karena abang pasti akan sibuk dan kelelahan. Abang Jeti ingin tinggal di rumah ini selamanya. Kalau bisa bawa istri abang untuk tinggal di sini. Tapi sayang, abang mau hidup tanpa ada campur tangan ayah dan bunda. Abang ingin mandiri menjalankan rumah tangga abang sendiri. Bersama Fatimah. Itu pun kalau pernikahan berjalan dengan lancar. Semoga saja. Abang mengharapkan kelancaran saat pernikahan nanti terjadi. Thailand mengangguk mengaminkan perkataan abangnya. Pernikahan sebentar lagi, dan abangnya dengan Fatimah akan tiba. Ia bingung hadiah apa yang akan ia berikan pada mereka berdua. Yang jelas hadiahnya harus bertahan bertahun-tahun. Seperti cincin misalnya. Tapi sepertinya tidak cocok. Nanti ia pikir-pikir lagi, dan berdiskusi bersama kedua kakak kembarnya. Kamu tunggu bentar di sini, Princess. Abang mau ambilkan susu untuk kamu agar badan kamu hangat. Gak usah, Bang. Duduk di sini dan jangan kemana-mana sekalian. Abang juga ingin meminum kopi. Mau terjaga malam ini karena besok abang mau berleha-leha. Besok kan hari Selasa. Abang libur ngampus. Pekerjaan di kantor aja. Palingan nanti abang akan datang siang. Jam 2. Island mau tak mau mengangguk menatap ke belakang. Di mana abangnya yang memakai baju tidur. Pergi masuk, Island. Ingat besok adalah hari gala belajar mengaji untuk pertama kalinya. Bersama abangnya.
Ayah dan bundanya sedang ada di kamar. Sejak maghrib sampai jam menunjukkan 9. Masih tetap ada di sana. Positif thinking aja, mungkin mereka sedang membuat anak. Sedangkan kedua kakak kembarannya mendapatkan hukuman untuk berada di kamar masing-masing dan tidak boleh keluar, apalagi menemuinya. Dan ia dan abangnya yang masih berada di luar rumah, tengah menikmati langit malam. Ciptaan Allah benar-benar luar biasa. Gumamnya menatap langit yang sangat indah. Baru 1 menit setelah kepergian Kalandra, tiba-tiba dari gerbang rumahnya yang masih sedikit terbuka, ia melihat satu sosok yang sangat familiar. Itu Galah, Galah. Teriaknya membuat laki-laki dengan hoodie hitam dan tudung di atas kepalanya itu terhenti di depan gerbangnya. Aileen segera turun dari kursi lalu berlari mendekati Galah. Entah kenapa hatinya sangat mencemaskan laki-laki itu. Dan juga ingin mengucapkan terima kasih karena sudah menolongnya. Saat tadi pagi, ia pingsan. Kakaknya yaitu Alex menceritakan jika Galah menolong mereka berdua tadi pagi. Dia rela hujan-hujanan untuk bisa menghubungi keluarganya. Juga rela melakukan apapun demi menyelamatkannya untuk segera dibawa ke rumah sakit. Ellen tidak tahu apa yang terjadi. Ia hanya ingat Galah ingin membantunya, tapi ia menolak karena tidak ingin bersentuhan dengannya. Saat di perpustakaan, setelah itu, ia tidak ingat apapun. Kak Alex tidak menceritakan secara detail mengenai saat ia pingsan. Tapi ia tahu Galah membantunya saat di sekolah. Kamu mau pergi kemana? Ellen diam-diam sedikit menatap wajah Galah yang tertutupi oleh tudung hoodie, walaupun hanya terlihat hidungnya dan matanya saja. Dia sedikit tertegun saat tatapan Galah sangat tajam. Lalu beberapa detik kemudian melembut. Kenapa kamu keluar dari rumahmu? Malam ini lumayan dingin. Masuklah ke kamar. Aku ingin berterima kasih padamu Galah. Dan meminta maaf. Terima kasih sudah menolongku saat aku pingsan. Dan maaf sudah membentakmu waktu itu. Kamu tahu kan, aku marah jika ada orang yang berani menyentuhku. Tapi tenang saja. Aku tidak marah padamu saat ini. Bibir tebal yang penuh oleh luka itu tersenyum. Galah ingin sekali mengadu pada Aileen, tapi ia takut membuatnya kecewa lagi. Seperti sebelumnya. Ellen marah saat ia tertidur saling berpelukan bersama Violin. Terus jika mengetahui Violin mencium bibir dan memberikan tanda di lehernya. Bagaimana? Aileen tidak akan marah. Dia akan sangat kecewa berat. Karena ia melanggar batasnya lagi prinses. Bisa aku bertanya? Bertanya apa? Tanyanya sambil memegang pembatasan besi. Mereka berdua berjarak 5 meter. Dengan gerbang sedikit terbuka sebagai penghalang. Aku tiba-tiba kepikiran. Bagaimana jika ada seorang yang tiba-tiba merenggut ciuman? Pertamanya maksudnya melecehkanmu. Semacam mencium bibir atau leher. Mungkin memberikan tanda cinta gitu. Tapi orang yang merasa dilecehkan itu marah dan bingung. Apa yang harus ia lakukan? Aileen sedikit tertegun, lalu menatap kembali wajah Galah yang benar-benar tidak terlihat kenapa Galah menutup wajah darinya. Jelas aku akan marah terutama pada orang yang melecehkanku. Terus, apakah korban itu berdosa? Tergantung Galah. Apakah dia menikmati atau terpaksa? Apalagi korban menjadi sebab pelecehan itu sendiri. Misalnya, berpakaian terbuka yang mengundang hawa nafsu seseorang. Diajak berduaan mau-mau saja. Dan masih banyak lagi. Aileen kira korban yang dilecehkan itu adalah perempuan. Tapi tanpa dia ketahui korbannya adalah laki-laki. Korban itu bukan dipaksa, tapi dia tidak tahu jika dia sudah dilecehkan. Bagaimana? Misalnya dia diberikan obat bius. Dan setelah tersadar, baru sadar jika dia mengalami pelecehan. Insya Allah, maka korban itu tidak berdosa. Dan pelakunya lah yang berdosa. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Pengampun. Selagi dia mengingkari dan terpaksa, maka siapapun yang mendapatkan perlakuan semacam ini. Kamu tidak dosa. Jelas Aileen membuat Galah mengangguk.
Ada kelegaan tersendiri di hati Gala, membuat Island yang mendengar helaan nafas lega darinya pun mengernyit. Memangnya siapa yang mengalami pelecehan seperti itu? Tunggu, jangan bilang kamu melakukannya. Melecehkan seorang perempuan, Gala, dan sekarang baru menyesali perbuatanmu. Enggak, teriak Gala cepat. Mana mungkin aku melakukan hal menjijikan itu, Princess? Melihat perempuan yang menggodaku saja, aku sangat jijik pada mereka. Apalagi melakukan yang tadi kamu tuduh. Terus kenapa kamu bertanya tentang itu? Hanya penasaran aja. Sahutnya membuat Island tetap saja masih curiga. Kalau gitu aku mau pergi ke apotik. Mau beli salep, ujar Gala. Siapa yang terluka? Aku hanya luka ringan di leher saja yang sedikit lecet karena gatal. Dan aku menggaruknya terlalu kuat hingga lecet. Ellen mengangguk mengerti. Tapi kenapa hatinya penasaran? Ya boleh aku melihat lukamu. Bukannya aku lancang, hanya saja aku bisa sedikit mengetahui luka seperti yang kamu sebutkan tadi. Dan obat apa yang harus kamu beli? Salep itu cukup bahaya untuk luka. Tapi kalau anjuran dari dokter boleh. Boleh saja tapikan lukamu. Tidak tahu apakah layak untuk dioleskan salep atau tidak. Maka dari itu, aku ingin melihat lukamu. Mungkin aku bisa merekomendasikan obatnya. Luka untukmu itu tidak perlu, Princess. Aku nanti akan pertanyaan pada penjaga apotik. Kalau gitu aku pamit, As. Tunggu dulu. Kalau aku penasaran pada lukamu, bagaimana tahan? Island membuat langkah kaki Gala berhenti. Ini hanya luka luka ringan, tapi kerahudimu basah dan bau darah. Sepertinya lehermu keluar darah. Gala refleks. Gala memegang lehernya dan kerahudinya basah. Basah karena darah. Jika saja hudainya tidak hitam, mungkin darahnya itu sudah terlihat. Ia tertawa karena tidak bisa menutupi kebohongan di depan prinsesnya. Leherku gatal, sangat gatal, hingga aku menggaruknya sampai kulitnya lecet dan mengeluarkan darah. Setelah itu, aku membersihkannya pakai air panas agar tidak merasakan gatal lagi. Sekarang gatalnya sudah hilang. Tenang saja, aku tidak merasakan sakit. Hanya saja darah di leherku terus keluar, walaupun keluarnya sedikit demi sedikit. Padahal rasanya perih, tapi Gala berusaha menutupi semua. Ini agar Island tidak khawatir padanya. Mana coba aku mau lihat. Island sedikit berjinjit sambil memicingkan matanya. Enggak, Princess. Ini aurat mana ada. Aurat laki-laki, batasnya itu dari pusar sampai lutut tahu. Gala meringis, dia tidak bisa berkata-kata lagi. Kalau kamu tidak mau juga, gak apa-apa, aku mau pergi masuk sebelum Bang Al datang. Terlampau kesal, Island berkata seperti itu dan berniat pergi, namun ditahan oleh suara dari Gala. Tunggu, iya. Aku akan perlihatkan lukaku ini. Tapi kamu jangan berteriak. Oke, enggak akan. Gala menghela nafas, lalu dengan agak ragu membuka hoodie-nya. Dan hanya menyisakan kaos hitamnya saja. Dia memperlihatkan leher kirinya. Pada Island, ada darah yang masih terlihat di leher Gala. Kulitnya memerah dan terkelupas, membuat Island tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Leher Gala seperti digaruk oleh monster sampai membekas. Dan itu membuat Island berteriak saking syoknya. Katanya kamu gak akan berteriak. Hanya orang bodoh yang tidak akan berteriak saat melihat lehermu, Galah lebay. Ini rasanya tidak sakit kok, hanya perih saja. Dan ini kenapa bibirmu bengkak dan memerah seperti ini? Lihatlah, astagfirullahaladzim. Bibirmu juga mengeluarkan darah, Galah. Sebenarnya apa yang ada di pikiranmu? Kenapa kamu menyakiti diri sendiri? Teriak Island histeris. Tidak ada rasanya. Hanya gatal dan jijik pada tubuhku ini, terutama di area bibir dan leher. Gala berkata sambil mengusap lehernya yang merasa perih. Mana mungkin Gala menceritakan kejadian saat Violin melecehkannya dan memberikan ia obat bius. Ia tidak mau mengatakan kebenaran itu. Entah kenapa pada siapapun, terutama pada Island. Cukup keempat sahabat saja. Orang lain jangan khawatir.
Aku baik-baik aja, Princess. Aku gak khawatir sama kamu. Cuman dikit aja. Jika gatal, kenapa kamu tidak menahannya saja? Lihat leher dan bibirmu benar-benar luka parah. Galah. Aileen sudah jelas berbohong. Matanya berkaca-kaca. Entah kenapa seperti ikut merasakan rasa sakitnya. Kamu harus segera beli antibiotik nanti. Oleskan antibiotik untuk membuat luka tetap lembab. Sehingga mempercepat penyembuhan. Serta mencegah infeksi. Galah terus. Jangan lupa beli kasa steril untuk menutupi lukanya. Jangan lupa harus ganti setiap hari. Oke, nanti aku akan beli di apotik. Ingat Galah, lukamu itu jangan dipakai pembersih alkohol. Karena nanti lukanya akan tambah parah. Galah mengangguk sebagai jawaban diam-diam. Bibir tebalnya yang bengkak itu tersenyum karena Aileen perhatian padanya. Apakah nanti jika ingin Aileen perhatian padanya, ia harus terluka lagi? Bagaimana jika ia mematahkan tangannya? Apakah Aileen akan panik atau hanya khawatir? Biasa seperti sekarang ini. Galah ingin mencobanya, tapi setelah dipikir-pikir, jika Aileen mengetahui ia sengaja mematahkan tangannya, pasti dia akan marah padanya. Galah segera menggeleng dengan kuat. Niatnya ini sungguh gila, membuatnya terkekeh kecil. Oh iya, hampir saja, aku lupa. Besok kamu akan belajar tentang agama bersama Bang Al. Pagi-pagi 8 atau 9 pagi. Kalau mau ajak aja teman-temanmu untuk ke rumahku. Galah hampir saja melupakan hal penting itu. Untung saja diingatkan oleh prinsesnya. Ini. 8 pagi aku akan pergi ke rumahmu untuk belajar dengan bersungguh-sungguh. Tapi bagaimana dengan sekolah? Aku lupa mengatakan itu pada Bang A. Bang A punya waktu. Selasa dan Kamis dia tidak akan kemana-mana kok. Hanya saja siang ini dia akan ke kantor sebentar. Nanti deh aku tanya jam berapa dia bisanya. Soalnya Bang Al sibuk. Galah mengangguk. Apapun waktunya, dia akan pergi karena dia serius ingin mengenal lebih dekat mengenai Islam. Apalagi Tuhannya yaitu Allah. Aku ingin bertaubat dengan menyesali semua perbuatanku. Princess, semoga aja aku selalu ada di jalannya. Dan tidak tersesat lagi. Jika kamu benar-benar ingin bertaubat dengan bersungguh, maka kamu harus menghilangkan kebiasaan yang selama ini kamu lakukan. Aku tahu, masa lalu gelapmu tak akan mudah terlupakan begitu saja. Dia sudah seperti bayanganmu sendiri. Pelan-pelan saja, aku yakin kamu bisa berubah karena aku percaya padamu. Galah tersenyum lebar. Dia mengangguk, pasti saat akan berpamitan pada prinsesnya ini. Galah terhenti karena mendengar suara bariton di depannya. Lebih tepatnya di belakang Aileen. Princess, kenapa kamu ada di depan gerbang itu juga? Kenapa dia ada di sini? Kalian sedang membahas apa? Bang Al suka bikin kaget aja. Seru Aileen memegangi dadanya untuk yang kedua kalinya. Kenapa dia ada di sini? Kalandra menatap tajam seorang laki-laki yang ada di depan gerbang rumahnya. Bukan salah Galah, Bang. Tadi Ai sendiri yang mencegah Galah. Dia akan pergi ke apotik untuk mengobati lukanya. Galah, cepatlah pergi. Lukamu butuh diobati dengan cepat. Takut infeksi nanti. Palingan dia pura-pura terluka, Princess. Agar kamu iba padanya. Bang Al peringat. Aileen membuat Kalandra mendengus. Kalau abang gak percaya, cek aja lukanya. Kalandra yang penasaran pun keluar dari gerbang yang sedikit terbuka. Lalu menarik kerah baju Galah yang pasrah. Lebih tepatnya pasrah karena dia adalah abangnya Aileen. Jika bukan ia sudah membantingkan tubuhnya itu ke tanah. Dan dipastikan pinggangnya mungkin patah. Kalandra memegang leher Galah. Lalu dia mendesis jijik melihat luka di lehernya itu. Dan tatapannya jatuh menatap bibirnya yang bengkak. Berdarah dan lecet. Walaupun kondisi Galah seperti ini, tetap saja dia tampan. Bocah ini sangat menyebalkan. Gumam Kalandra. Princess masuk sekarang ke kamar. Abang akan obati bocah ini.
Kebetulan di kamar abang punya obat luka. Aileen mengerjap. Dia tidak menyangka abangnya bisa berkata seperti itu. Ia tidak menduga hal ini akan terjadi. Ia mengangguk, lalu berlari kecil masuk ke rumah dan ke dalam kamarnya. Sedangkan Kalandra menarik kerah baju Gala dan menariknya ke dalam rumahnya. Walaupun perlakuan Kalandra kasar hingga membuat Gala meringis, kesakitan tapi dia berbaik hati membawa dia ke rumahnya. Jangan kegeeran, saya tidak baik padamu. Saya hari ini baik padamu, karena kamu sudah menyelamatkan Princess. Ternyata ini alasannya. Sepertinya Alex menceritakan kejadian saat di sekolah tadi pagi pada keluarganya. Duduk di sini, saya akan segera mengambil obat luka di kamar. Kalandra pergi masuk ke dalam kamarnya. Sedangkan Gala duduk di sofa empuk seorang diri, sambil menatap sekitar. Rumah ini sepi, tapi sangat terasa ada kehangatan di dalamnya, dan juga kebahagiaan. Gala ingin menjadi bagian dari keluarga mereka. Rasanya seakan tersadar. Ia terkekeh kecil lalu memukul kepalanya. Kalau gue jadi bagian keluarga ini, maka gue harus nikah sama Princess dong. Tapi gak semudah itu. Ada ayah abang kedua kakak Princess yang menjadi penghalang. Keluarga ini sangat unik. Ekem, suara Deheman terdengar dari belakang, membuat Gala membalikan kepalanya. Ternyata ayahnya Princess yang datang mendekatinya dengan baju tidur seperti yang dikenakan oleh Kalandra tadi. Sepertinya baju tidur mereka couple. Kenapa kamu datang ke rumah saya? Gala, ada hal penting. Apa tidak? Ada anak Om yang pertama ajak saya datang ke rumah ini, Om. Jawabnya dengan sopan, karena Saka suatu saat nanti akan menjadi ayah mertuanya. Nanti. Bismillah, dia terluka ayah. JTA membawa dia masuk. Sahut Kalandra, tiba-tiba datang lalu duduk di samping Kalandra. Besok kamu kan akan belajar agama dengan saya. Kenapa kamu melukai diri sendiri? Kamu ini bocah yang tidak peduli pada tubuhmu, kesal. Kalandra menyuruh Gala untuk membuka bajunya itu, untuk mempermudahkannya membersihkan luka di leher. Gala menggunakan kain kasah, setelah itu mengoleskan antibiotik untuk mencegah infeksi dan mempercepat penyembuhan. Maaf, leher saya gatal dan saya tak tahan untuk menggaruknya. Jawab Gala meringis kesakitan, sebab Kalandra mengoleskannya terlalu menekan pada lukanya. 8:00 pagi, kamu harus ada di rumah ini untuk belajar. Saya tidak peduli sekolahmu, karena bocah sepertimu pastinya suka datang telat dan membolos. Tidak bang, saya suka pergi jam 3 atau paling telat 5 subuh. Sampai di sekolah. Dan benar, saya suka bolos, karena pelajaran terlalu membuat pikiran saya pusing dan membosankan. Kalandra memukul kepala Gala hingga dia meringis. Bisa-bisanya saya sedang serius. Kamu malah bercanda, bocah. Saya tidak bercanda. Jawabnya penuh keseriusan, membuat Kalandra tidak bisa berkata-kata lagi. Dan dia meneruskan melilitkan perban di leher Gala. Padahal yang luka hanya di leher sebelah kiri saja. Intinya jam 8 pagi kamu harus datang ke rumah ini. Jika telat 1 detik saja, saya tidak akan membukakan pintu untukmu. Dan tidak akan mengajarimu. Oke, Gala mengangguk. Rumahnya hanya 10 langkah. Ia bisa menunggu di gerbang rumah kediaman Alastar. Ini dan masuk saat jam 8 pagi. Besok ia akan bolos sekolah seperti biasa. Cek kalian ini. Gumam Saka yang sejak tadi hanya menyimak obrolan mereka. Dia menatap heran pada putra sulungnya itu. Tidak biasanya putranya ini cerewet pada orang lain. Biasanya Kalandra seperti ini hanya pada putrinya, yaitu Aileen. Apa yang sebenarnya terjadi? Saka tidak peduli. Dia ingin tidur di sofa dengan tenang karena di kamar. Ia diusir oleh istrinya karena ia menerus meminta jatah, dan istrinya kesal padanya dan berakhir ia diusir. Jika kalian mengira ke hal negatif, maka kalian benar bersambung.